Selamat sore semua, dapat petunjuknya tentang kenapa negara-negara yang basicnya agama itu malah miskin ataupun rakyatnya itu karit. Contohnya negara-negara Islam dan Indonesia. Perlu diingat bahwa ketika Indonesia merdeka itu melalui perjuangan nenek moyang kita yang bertaruh nyawa dengan dirahmati Tuhan. Jadi nggak serta-merta terus merdeka, enggak, tapi juga butuh pengorbanan nyawa, darah, waktu, energi dan segalanya. Makanya Indonesia bisa merdeka. Dan tentu saja setelah merdeka itu kehidupan rakyat itu ya miskin, bodoh. Tentu aja ketika keadaan seperti itu gampang sekali namanya rakyat itu digunakan oleh segelintir orang. Ingat ya, mbah-mbah kita dulu di awal kemerdekaan sampai generasi yang mungkin tahun 80-an, nenek-nenek kita itu masih orang yang kurang berpendidikan ataupun gampang dibodohi, apalagi hidupnya miskin. Kalau kalian sering nanya ke mbah-mbah kalian dulu bagaimana mereka itu hidup di zaman penjajahan, pasti mereka akan cerita bagaimana mereka itu pakai baju karung goni, makan pakai katul ataupun pakai singkong, karena waktu itu memang miskin. Jadi ketika ada orang yang berpendidikan ngajak mereka untuk melakukan perubahan, tentu aja namanya rakyat itu seneng banget. Karena Pak, karena mereka udah bosen hidup miskin, bodoh, tertinggal. Jadi kalau kalian masih menyimpan kebencian kepada sebagian rakyat Indonesia yang mungkin dia itu ikut organisasi terlarang, kalian nggak boleh menyalahkan. Karena apa? Karena mereka itu orang-orang yang miskin, bodoh, dan gampang dibodohi, gampang digunakan untuk kepentingan segelintir orang zaman itu. Jadi kalau kalian itu terus membabi buta, penuh kebencian, membenci nenek moyang kita, kalian salah besar. Kalian harus ngerti mereka itu hidup sengsara mulai dari zaman penjajahan sampailah kemerdekaan. Bagaimana mereka melihat Soekarno, sepak terjangnya yang mungkin sebagian yang berjuang dengan Soekarno itu masuk penjara karena apa? Karena menentang kekuasaan Soekarno. Sedangkan Soekarno aja gonta-ganti istri dan istrinya itu hidup mewah. Kalau kalian mau menyalahkan situasi, gak ada yang salah. Mungkin juga sebagian dari militer itu juga udah bosan ketika melihat rakyatnya hidup sengsara, penuh menderita, ataupun gak pengen rakyat itu punya kekuasaan, karena zaman itu militer tuh yang berkuasa. Tapi dimanapun negara, kalau basicnya negara itu kekuasaan ada di militer, pasti akan ada huru hara. Kalian lihat di negara-negara yang basicnya militer, pasti akan ada konflik dengan rakyat kecil. Begitu juga, karena apa? Karena rakyat kecil itu rata-rata nggak berpendidikan dan terbelakang, jadi gampang sekali terpengaruh. Apalagi yang kena doktrin-doktrin agama. Lihat negara-negara seperti Afghanistan, Iran, dulu negara yang makmur di zaman dulu. Tapi ketika mereka beralih menjadi negara agamis, malah mereka hancur-hancuran. Kenapa? Karena agama itu nggak boleh dijadikan dasar untuk sebuah negara atau berbangsa. Karena apa? Karena setiap manusia itu punya keyakinan yang berbeda, punya kecerdasan yang berbeda. Jadi ketika satu negara dasarnya apa? Hukum, keadilan, sama rata. Ini kenapa negara-negara Islam itu rata-rata miskin? Karena mereka percaya sama Tuhan, tapi nggak dilakukan di kehidupan sehari-hari. Mereka percaya sama Tuhan, tapi korupsi ya jalan, malak jalan,
jualan obat jalan, jualan opium jalan, hal-hal yang merusak mental, merusak akal, merusak kelakuan itu dikerjakan. Padahal kalau kita memperbaiki diri, memperbaiki bangsa, memperbaiki negara, yang diubah itu apa? Pola pikir, hati kita, kelakuan kita. Bukan mengubah dengan gedung-gedung pencakar langit atau modernisasi. Tapi kelakuan gak dijaga. Nih, kalau kalian bercerminnya ke Tiongkok, kenapa Tiongkok bisa maju? Tiongkok, kalau kalian tahu, turun-temurun mereka itu menghargai leluhur. Walaupun mungkin kuburannya atau rumahnya leluhur itu udah gak ada, tapi anak cucunya, keturunannya itu tetap berbakti, tetap sembahyang, tetap berdoa, walaupun hanya bisa menyalakan dupa. Sedangkan kita, kebanyakannya orang Jawa ataupun orang-orang yang mungkin sudah keyakinannya berbeda, membuang orang tuanya. Bahkan banyak sekali ustadz-ustadz, ulama-ulama yang mengatakan, oh orang Jawa itu musyrik, syirik, kafir, dan sebagainya. Jadi saya ngeh, oh kenapa saya ini terlahir, walaupun saya terlahir Islam, tapi saya itu Islamnya mengikuti kehendak hati. Waktu kecil saya itu ngeliat nih, banyak sekali anjing-anjing itu yang diracun, makanannya dikasih paku. Kalau sekarang saya berpikir, kok ada orang sejahat itu? Hanya karena anjing itu haram. Tapi anjing itu kan gak dosa, gak bersalah, gak nyakitin kita. Ya biarkan dia hidup. Jadi terkadang doktrin-doktrin agama itu udah gak sesuai dengan kehidupan zaman sekarang ini. Sama seperti ketika kalian itu belajar buku sejarah, sama seperti kalian belajar Al-Quran. Kalau kalian mau baca Al-Quran atau kitab-kitab suci lainnya, pastikan kalian udah punya benteng di dalam diri, ataupun kalian udah punya jiwa, kalian udah ngerti, oh kalian itu punya jiwa, punya ruh. Jadi ketika baca pun hati kalian tersentuh. Bukannya hafalan. Kalau cuma hafalan, semua orang juga bisa, tapi nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya. Makanya ketika kalian, sebenarnya agama itu untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki perbuatan. Tapi ketika agama itu disalahgunakan, malah jadi perusak. Gak ada yang salah dari setiap agama itu. Yang salah itu orang-orangnya. Sama seperti tanah. Tanah itu semua suci. Gak hanya tanah suci di Arab sana itu, semua tanah suci. Tapi yang kotor adalah perbuatan kita, yang jahat perbuatan kita. Nih, jadi kalau kalian menyimpan dendam kepada seseorang yang gak kalian kenal, nah itu salah besar. Kalian harus belajar dulu. Apalagi kalian komen, wah aku benci sekali dengan PKI. Kalian harus tahu, nenek moyang kalian itu dulu bodoh, tertinggal, miskin. Ketika ada orang menjanjikan perubahan, hidup lebih baik lagi, makmur, tentu aja mereka itu mau. Karena mereka juga udah bosan hidup miskin, hidup tertinggal, hidup bodoh. Sama seperti kalian sekarang. Kenapa kalian sekarang itu lebih suka seenak jidatnya, gak mau belajar, gak mau jaga tingkah laku, gak mau mencari kecerdasan otak. Selamat sore dan sampai jumpa.